berdasarkan di lingkungan saya ya Pak Ustadz, kenapa ya anak-anak yang keluar dari pesantren ini kok justru lebih liar daripada anak-anak yang nggak dipesantrenin setelah mereka keluar gitu? Pertama, kalau kita mau membuat ukuran standar, mesti melibatkan survei. Nggak bisa kita mengukur hanya dari fenomena 1-2. Berapa yang sudah diselamatkan pesantren, dan berapa anak-anak yang liar ini yang sebetulnya belum masuk pondok pun sudah liar duluan. Anak-anak yang nakal, nggak lulus di SMP negeri, nggak lulus, akhirnya orang tuanya bilang, ya udahlah di pondok aja. Di pondok juga berulah, bermasalah, dikeluarkan, akhirnya dikatakan, ini gara-gara pondok kena jadi kambing hitam. Jadi menilai sesuatu, saya lebih cenderung untuk mengadakan survei, hasil survei yang terpercaya, independen, itulah baru bisa menarik kesimpulan. Adapun sekarang isu di sosial media, pondok pesantren begitu begini begono, berapa yang sudah dihitung? Kita tidak mau benteng terakhir ini hancur porak-poranda, tertinggalkan, sementara kita tidak punya alternatif pendidikan yang betul-betul melahirkan generasi yang bersih secara akidah, fikih dan akhlak, serta ibadahnya terjaga. Sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi pondok. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang sosial media. Iya. Kalau kita lihat fenomena bahwa kita kan tidak bisa lepas dari situ sekarang. Betul. Jadi durasi misalnya membuka sosial media sehari dibanding kita, terutama anak atau kita semua ini untuk melihat beribadah atau membaca Al-Quran tuh si kalah tuh Pak, melebihi sosial media lebih tinggi tuh Pak daripada ini. Gimana caranya kita atau bisa menyampaikan informasi juga kepada anak-anak untuk mengurangi sosial media. Sosial media perlu, tapi ya jangan masa durasinya sampai bisa 4 jam sampai 5 jam. Enggak ada orang yang bisa mengatur hidupnya tanpa dibuatkan aturan disiplin. Sebenarnya kita ini disiplinnya sudah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sebenarnya Allah sudah buatkan sistem untuk kita. Hanya saja kita buatkan aturan yang lebih detail lagi untuk anak. Untuk megang handphone, bolehnya jam sekian. Ini. Kemudian kalau internet di rumah harus ada disertakan aplikasi blok untuk web-web. Nah, jadi kita mesti melibatkan blokir. Kita mesti melibatkan dunia IT, ada filternya. Karena kalau tidak ada aturan ini, iya bukan kenakalan remaja. Kenakalan orang tua juga dahsyat hari ini. Betul. Ini yang sekarang abstain. Ini bukan kenakalan anak-anak. Orang tua. Ini kenakalan orang tua, politikus, pengusaha, itu orang tua. Orang tua korbannya anak-anak. Jadi kalau ada orang mengatakan kenakalan remaja, remajanya aja yang nggak mau balas. Kalau mereka mau balas lebih hebat kenakalan kalian. Terus kembali ke masalah media Pak Ustadz, ada mungkin suatu contoh yang baik untuk kita meniru negara lain Pak Ustadz. Itu medsos sekarang dibatasi untuk umur dengan denda yang besar. Itu gimana Pak Ustadz? Cukup efektif nggak Mas gitu? Kenapa orang tidak mau buang sembarangan sampah di Singapura? Karena denda yang tinggi. Permen karet dilengketkan di bawah meja, kemudian puntung rokok, yaitu. Kenapa orang sangat takut bawa rokok di dalam tas? Karena kalau ketangkap dendanya luar biasa. Itu jadi kenapa orang di masjid-masjid kita nggak berhenti itu suara, sedang sholat pun keluar suara? Ada. Betul. Karena punishment-nya. Betul. Dan ada salah seorang sahabat di tempat kami Pak Ustadz. Kebetulan beliau tinggal di Eropa. Aman masjid kami, nggak ada suara. Saya bilang, kok bisa tertib? Karena di dinding dibuat besar-besar. Kalau handphone bunyi $100. Itu dia mungkin punishment. Jadi denda punishment tidak dalam bentuk pukulan fisik, tapi materi ini salah satu juga efektif untuk. Termasuk negara Australia juga dilarang Mas. Iya. Jadi sebetulnya pengawasan negara terhadap sosial media diperlukan. Itulah makanya ada kementerian yang khusus ngatur masalah itu. Supaya apa? Guna fungsi negara itu kan hadir riayatuddin wasiyasatud daulah, mengatur agama, mengatur umat dan mengatur negara. Nah, itulah fungsi kita sebagai masyarakat berkumpul bersama, lalu kita pilih pemimpin kita
uli orang, amri urusan, ulil amri orang yang ngurus urusan kita. Nah, Pak Amrinya sudah ada, tinggal ulinya. Ya Pak Ustadz, kita tuh seringkali ada kasus di masyarakat itu misalkan ada anak yang sangat baik, sangat sopan kepada orang tuanya, ngikutin apa kata orang tuanya, tapi ternyata di luar dia menjadi anak yang berbeda begitu, yang nakal, yang mungkin juga terlibat, tapi orang tuanya nggak tahu karena di mata orang tua anak saya ini baik, nurut, semua program orang tua diikuti, tapi ternyata di luar itu dia berbuat hal yang di luar kendali gitu. Itu sebenarnya apa yang sering terjadi? Sebenarnya dia menjadi baik itu karena ketakutan. Karena kalau dia ini ketahuan dia akan kena ini, bukan karena kesadaran. Maka perlunya mencetak generasi yang sadar. Sadar bahwa ini untuk saya, ini untuk keberlangsungan hidup saya, bukan karena saya takut sama orang tua. Dan memang manusia ini sebetulnya, kata orang Jepang, manusia ini wajahnya sebetulnya ada 3. Wajah dia di depan orang lain, wajah dia di depan keluarga, wajah dia sendiri yang asli. Dari anak-anak itu ketahuan. Jadi memang manusia ini punya beberapa wajah. Makanya ada istilah muka 2, munafik kan? Jadi sebetulnya lebih banyak lagi, ada muka 2, ada muka 4. Nah, bagaimana kita mendidik dia dengan segala usaha kita supaya ya dia melakukan itu karena kesadaran ini untuk kamu loh. Ini untuk masa depan kamu. Kalau saya akan tua, saya akan mati. Kalau kamu takut berbuat itu karena saya, terus nanti kalau saya udah mati gimana? Maka lebih banyak cerita, lebih banyak ngobrol. Sekarang banyak orang yang sudah nggak cerita lagi. Dia anggap sudah kasih uang, sudah sekolahkan, sudah kasih materi, cukup. Padahal selesai. Padahal tidak selesai. Dia perlu bercerita, dia perlu berbagi, dia perlu mendengar. Orang tua perlu menjadi pendengar yang baik. Dia menjadi pelatih bola, dia menjadi pengajar sepeda motor, dia menjadi apa yang kira-kira membuat dia punya keakraban. Ada titik temu kedekatan. Bagaimana untuk memancing biar, tapi tidak sesimpel membicarakannya. Karena ini tidak dunia teori, dia dunia praktek. Nah, maka insya Allah kalau kita latih, kita share, kita tukar pikiran, kita menemukan, dan jangan pernah malu untuk cerita ke konsultan, ke ulama, ke pakar parenting pendidikan anak. Nah, jadi tidak selamanya masjid itu hanya pengajian saja. Undang satu parenting pendidikan anak yang Islami, lalu cerita kalau mungkin ngajinya hanya 10 menit. Tapi lebih pada kalau ini terjadi, apa solusinya? Bagaimana pendekatannya menurut ilmu psikologi? Kombinasi 2 narasumber, satu dari aspek agama, satu dari aspek psikologi anak. Insya Allah. Kan kadang-kadang takut dianggap orang tua gagal gitu. Wah, saya gagal sebagai orang tua nih kalau saya cerita ke teman-teman. Wah, kamu orang tua gagal. Itu kan kadang-kadang juga bisa mempengaruhi juga itu, Ustaz. Kalau ada orang tua yang takut diklaim orang tua gagal, maka sesungguhnya produk kenakalan remaja ini gara-gara kenakalan orang tua. Jadi kenakalan orang tua itu jangan dianggap dia minum khamar, berjudi, berzina, selingkuh, tapi kenakalan dia adalah ketika dia tidak memberikan ruang sehingga anak ini menjadi baik. Nah, maka kalau kita ya transparan, kalau kita menyadari kegagalan kita, berapa lamalah orang akan mengecam kita. Paling hanya isu di Indonesia ini hanya paling bertahan 2 minggu, 1 bulan paling lama. Setelah itu akan muncul isu yang baru. Karena dunia sosial media itu adalah perputaran informasi yang begitu cepat. Jadi nggak usah terlalu takut dengan penilaian orang. Nah, penilaian orang ini sesuatu yang tidak akan mungkin kita temukan puncaknya. Makanya kata pepatah Arab, ridwan nas ghayatun la tudrak. Penilaian orang sesuatu yang tidak akan mungkin kita temukan. Hidup ini sebetulnya tidak ribet, yang ribet itu adalah mikirin komentar orang. Di bulan suci kita pasti dicoba.